Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk tanpa sopir melaju tak terkendali di ruas jalan tol Kalikangkung, Semarang. Seorang pria di Klaten nekat mencuri motor di depan mata pemiliknya yang sedang menjaga toko. Tradisi Syawalan sepekan setelah Lebaran, nelayan di Rembang melarung replika kapal ke tengah laut. Rekayasa lalu lintas satu arah menurut Polda Jawa Tengah dinilai bisa mengurai kepadatan kendaraan di jalur tol Trans Jawa saat arus mudik dan balik Idul Fitri 2024 lalu. Di jalur tol Trans Jawa saja tercatat jumlah kendaraan yang melintas saat arus mudik dan balik Lebaran naik lebih dari 6%. Lebih dari 1.800.000 kendaraan tercatat melintasi tol Trans Jawa saat arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Kondisi tersebut membuat jalur tol Trans Jawa lebih padat dibanding tahun lalu. Tercatat ada peningkatan sekitar 6% lebih jumlah kendaraan yang melewati tol Trans Jawa saat libur Lebaran. Sebagai antisipasi meningkatnya jumlah kendaraan tersebut, Korps Lalu Lintas Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way nasional dari gerbang tol Cikarang Utama di Jawa Barat hingga gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Polda Jawa Tengah juga menerapkan rekayasa arus lalu lintas satu arah atau one way lokal untuk arus mudik dan balik Lebaran. Hal ini dilakukan mengingat kondisi gerbang tol Kalikangkung mengalami peningkatan arus kendaraan sekitar 4.000 unit mobil per jam yang masuk ke gerbang tol saat arus mudik dan balik Lebaran. Tahun 2024 itu dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 16, total kendaraan yang masuk mencapai 471.208. Sementara di tahun 2023 adalah 443. Artinya arus mudik tahun ini mengalami kenaikan 6,2%. Puncaknya di tanggal 6 April 2024, yaitu sebesar 69.011, yaitu pada jam 5 sampai jam 6, yaitu lintasan per jamnya di angka 4.125. Polda Jawa Tengah juga memberikan pelayanan pengamanan kepada pemudik di jalur Pantura, serta menerapkan tilang elektronik di jalan tol bagi pelanggar lalu lintas, terutama sistem ganjil genap. Tercatat ada 1.416 pengemudi yang terdata melakukan pelanggaran ganjil genap, serta tidak mengenakan sabuk pengaman. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih atau YPP SCTV Indosiar mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyediakan 5 unit bus gratis untuk para pemudik kembali ke Jakarta. Bus gratis ini mengangkut hampir 300 orang pemudik yang menghabiskan masa Lebaran di Jawa Tengah. Libur Lebaran telah usai, kini warga sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Dan ada juga yang baru akan berangkat ke perantauan setelah menghabiskan masa Lebaran 2024 di kampung halaman. Menggunakan dana dari pemirsa SCTV dan Indosiar, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar menyediakan 5 unit bus untuk mengangkut para pemudik kembali ke Jakarta secara gratis bekerja sama dengan Perkumpulan Perantau Jawa Tengah (PPJT). Bus gratis ini melayani arus balik dengan rute Semarang-Jakarta yang diberangkatkan Sabtu lalu dari Terminal Mangkang, Semarang. 5 unit bus gratis tersebut terisi penuh dengan total 295 penumpang dari berbagai daerah di Jawa Tengah seperti warga Kota Semarang, Demak, dan Kendal. Terima kasih Pak telah membantu kami, pemerintah Kabupaten Kendal dengan 5 bis, dan perlu kami sampaikan bahwa 5 bis itu seatnya penuh Pak, tidak ada yang kosong satu pun. Artinya apa? Warga Kendal yang merantau di Jakarta betul-betul sangat membutuhkan bis itu. Tidak hanya armada bus yang masih baru, namun dalam balik rantau gratis 2024 ini, sopir dan kernet bus juga menjalani tes kesehatan untuk menjamin keselamatan penumpang sampai di tujuan.
Warga perantau asal Jawa Tengah menyambut baik program yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan YPP SCTV Indosiar. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk tiket bus yang mahal, mereka merasa perjalanan lebih nyaman dibandingkan harus naik sepeda motor. Persyaratan untuk bisa ikut balik rantau ini pun sangat mudah. Bu, ini kenapa memilih balik rantau gratis ini, Bu? Lebih hemat, praktis, nggak usah mikirin tiket mahal, nyaman, aman. Ini sangat membantu bagi warga menengah ke bawah seperti saya, terutama di ekonomis ya. Kita sudah difasilitasi sama pihak sponsor Indosiar dan SCTV. Ya alhamdulillah ada mudik gratis, yang ini pilihan buat saya dan teman-teman. Ratusan perantau asal Jawa Tengah dijadwalkan tiba di Jakarta Minggu pagi dan akan kembali bekerja hari ini. Program balik rantau gratis pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara total menyediakan 62 unit bus yang diberangkatkan Sabtu siang dari 3 lokasi, diantaranya Terminal Mangkang, Terminal Bulupitu, dan Asrama Haji Donohudan. Ali Mustaufiri melaporkan dari Kota Semarang. Tradisi Syawalan yang unik digelar di nelayan di Rembang. Tradisi yang digelar sepekan usai Hari Raya Idul Fitri ini dilakukan dengan melarung replika kapal ke tengah laut. Sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, nelayan di Rembang menggelar tradisi Syawalan. Tradisi Syawalan para nelayan ini digelar dengan kirap replika kapal menuju pantai Tasikagung. Usai dikirap, replika kapal selanjutnya dibawa ke tengah laut, diikuti belasan perahu nelayan. Puluhan nelayan lainnya juga ikut mengawal ke tengah laut. Setibanya di tengah laut, replika kapal berisi kepala kambing dan sesaji tersebut selanjutnya dilarung. Biar nelayan selamat nggak ada halangan. Oh, tadi dibuang kemana Pak? Tadi Pak di Larungan. Di lautan di Pengaan. Apa aja Pak yang dibawa tadi Pak? Ya ada. Apa? Ada kepala kambing, kaki kambing, ada pisang. Itu menyimbolkan apa, Pak? Itu menimbulkan penyangka itu. Itu adalah Tradisi Syawalan melarung replika kapal rutin digelar nelayan Rembang sepekan usai Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta keselamatan dan kelimpahan hasil laut bagi para nelayan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.